Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat DKM Masjid Jabal Rahmah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk yang fana. Semakin bertambah usia, semakin kurang juga kemampuannya. Ada apa enggak manusia yang makin tua makin semangat? Enggak ada. Ada apa tidak? Enggak ada. Semakin bertambah umur semakin lincah. Ada apa tidak? Enggak ada. Semakin bertambah usia semakin kurang juga kemampuannya. Dan kita tahu rumus dunia, setiap kali ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Setiap kali ada yang datang pasti akan ada yang pulang. Dan setiap kali ada kehidupan pasti akan ada kematian. Allah menciptakan kita sesuai dengan ukuran dan pasti ada batasan. Saya ulangi, Allah menciptakan kita sesuai dengan ukuran dan pasti ada batasan. Seperti benda ada batasan bobotnya, jarak ada batasan jauhnya, kerja ada batasan pensiunnya, dan hidup ada batasan kematiannya. Suka atau tidak, selamat datang Pak Camat. Bobot batasan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pangkat kita terakhir disebut orang dengan almarhum. Betul atau tidak? Betul. Senang atau tidak, suka atau tidak, setuju atau tidak, pangkat kita terakhir adalah almarhum. Masih mending daripada almal'un. Jadi buat kita umat Islam, kita meyakini ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Itulah yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup gak selesai cuma di alam dunia. Ada kehidupan lain, ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati. Memang kalau kita bicara soal akhirat, kematian, alam kubur, banyak orang yang gak percaya dengan peristiwa tersebut. Jangankan zaman sekarang, kata anak-anak kita, zamannya milenial. Jangankan di zaman sekarang, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, orang sudah banyak yang gak percaya dengan akhirat, alam kubur. Orang banyak gak percaya. Saudara ketahuilah, alam kubur itu bukan tahayul, akhirat bukan khurafat. Semua kita akan memasuki alam itu dan pasti tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghindar. Di zaman Nabi saja, ketika Nabi menyampaikan risalah Islam, banyak orang gak percaya dengan alam kubur. Pernah satu hari Nabi pidato, saudara-saudara, nanti di akhirat semua kita akan dibangkitkan kembali untuk dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang pernah kita lakukan di alam dunia.
sorak-sorai, menghina, membuli, mencaci maki pidato baginda Nabi. Ada dua orang kafir Quraisy, mereka nggak percaya dengan kondisi akhirat. Dengar Nabi pidato kayak begini, dua orang ini unjuk kekuatan. Namanya Al-As bin Wa'il dan Ubay bin Ka'ab. Dengar Nabi pidato tentang akhirat, semua akan dibangkitkan. Al-As bin Wa'il dan Ubay bin Ka'ab buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul sama pengki. Pengki ini bahasa Paloponya apa pengki? Kurin. Hah? Kurin. Kurin. Belanga. Belanga. Kalau pacul apa pacul? Bingkung. Cangkul. Bingkung. Bingkung. Ya. Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il buru-buru kembali ke rumah, ngambil cangkul sama belanga. Kurin. Ngapain? Dia cari kuburan yang paling tua, digali, dikumpulkan tulang-tulang itu, ditaruh di atas belanga, dibawa ke hadapan baginda Nabi. Ini kurang ajarnya orang kafir waktu itu. Itu tulang ditaruh di atas belanga, dibawa ke hadapan Nabi, ditaruh. Muhammad, tulang yang sudah hancur kayak begini, nanti di akhirat dihidupkan kembali. Kekuatan mana yang sanggup menghidupkan tulang yang sudah hancur macam ini? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Surat Yasin menyatakan peristiwa tersebut. Kekuatan apa Muhammad yang sanggup menghidupkan tulang-tulang yang hancur kayak begini? Ente kalau ngomong yang boten-boten aja Muhammad. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Allah sendiri yang menjawab. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, aku Tuhanmu, menciptakan kamu dari yang tidak ada menjadi ada. Maka di akhirat aku mereproduksi ciptaan ulang aku sendiri. Tentu itu akan lebih mudah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena itu saya katakan yang gak percaya akhirat, yang gak percaya alam kubur, bukan cuma sekarang, zaman Nabi orang sudah banyak yang gak percaya dengan alam kubur. Tapi sekali lagi saya katakan, ajaran agama, risalah yang disampaikan baginda Nabi kepada kita meyakini ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kematian merupakan kepastian, betul atau tidak? Dan senang atau tidak, suka atau terpaksa, gelar kita terakhir adalah almarhum. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, tinggal persoalannya. Baginda Nabi berpesan kepada kita, jadilah kalian umat Islam yang cerdas. Nah, kita lihat, saudara, orang yang cerdas bukan yang titelnya banyak. Orang yang cerdas bukan mereka yang menghabiskan umurnya hanya untuk sekolah, gelarnya sampai S3. Kalau ada S4, S5, S Mambo, orang yang cerdas bukan yang titel dan pangkatnya berentet di pundak. Tapi kata baginda Nabi, orang yang cerdas adalah mereka yang bisa memikirkan masa depannya, lalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi masa depan tersebut. Nah, masa depan kita apa, saudara? Masa depan kita tidak lain dan tidak bukan
ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Masa depan kita adalah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia, kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pengadilan yang adil seadil-adilnya. Semua kita akan berdiri di pengadilan Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbuatan sedikit pun yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kalau kita berbuat zalim, kita lolos dari pengadilan dunia. Boleh jadi kalau kita berbuat curang, kita lolos dari pengadilan dunia. Makanya orang sering ngomong, di Indonesia banyak gedung pengadilan, tapi susah cari keadilan. Banyak gedung pengadilan, tapi susah cari keadilan. Hukum itu laksana seperti pisau, tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang kaya dan berkuasa salah, hukum sering pura-pura nggak tahu. Banyak gedung pengadilan, tapi susah cari keadilan. Di akhirat nanti, ketika kita semua berdiri di pengadilan Allah, tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pengawasan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut yang ketika hidup di alam dunia pandai bersilat lidah, memutarbalikkan fakta, mencari-cari pembenaran. Nah, maaf nih, sekarang lagi musim cari-cari pembenaran. Betul apa enggak? Musim sekarang ini orang cari pembenaran, padahal Quran sudah menyatakan ikuti pedoman Al-Quran, inilah kebenaran, ikuti kebenaran, insya Allah hidupmu selamat. Karena kita pandai bersilat lidah, orang sekarang senang cari pembenaran. Sudah tahu salah, nekat masih mau mencalonkan diri juga.